Mari sekarang kita buka bersama-sama di Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya berikan judul untuk saat teduh ini, menghampiri Tuhan dengan cara yang benar. Saya ulangi, menghampiri Tuhan dengan cara yang benar. Berarti kita bisa hampiri Tuhan dengan cara yang salah dong? Iya, bisa. Banyak orang. Makanya di sini ada dua orang di sini yang dijadikan perumpamaan. Orang Farisi dan pemungut cukai. Sebagai bahan perbandingan. Bahwa ada sebagian orang itu kelihatannya sedang berdoa, padahal dia tidak menghampiri Allah. Jangan doa dengan egomu ya, Tuhan tidak akan dengar. Tapi kalau kita doa dengan tulus hati, hancur hati silakan. Jiwa patah remuk tidak akan dipandang hina. Kalau kita datang approaching God, menghampiri Tuhan dengan demikian, dengan cara yang berkenan, Tuhan itu terima kita. Di dalam cerita ini saya kasih bocoran. Yang akhirnya diterima sama Tuhan adalah doa pemungut cukai, bukan orang Farisi yang puasa 2 kali seminggu. Saya bacakan dulu ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi kita harus tahu dulu ayat 9, Yesus ucapkan perumpamaan ini, peruntukannya itu loh jelas sekali. Untuk menyindir orang-orang yang menganggap dirinya benar. Dan mereka yang suka memandang rendah orang lain. Tuhan buat perumpamaan, saya baca lagi ayat 9, dan kepada YTH yang terhormat, to whom it may concern. Ini ditulis kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kita nggak bisa doa dengan ragi Farisi. Apa itu? Nggak bisa kita sembayang, ngaku-ngaku masuk hadirat Tuhan, padahal egois hatinya. Nggak bisa. Doa itu di pelataran depan harus dibakar total korban bakaran. Berarti doa itu di level 1. Ya, saya tunjukkan sub-subannya doa ya. Kenapa begitu? Karena ini akhir tahun kan. Jadi kita harus lebih sungguh lagi cari Tuhan untuk tahun depan. Makanya jangan sampai doa kita itu ditolak alias dikembalikan. Doa di level 1 di pelataran depan itu harus bakar egomu. Orang yang sombong rohani nggak bisa sembahyang. Nggak bisa. Pride is prayer's number 1 enemy. Kesombongan hati itu adalah heaven's number 1 enemy. Atau musuh sorga nomor 1. Karena kalau kita sombong, Tuhan nggak mau dengarkan. Kalau kita salah, asal kita mau bertobat dan kita menyesali, lalu kita cari Tuhan, Tuhan terima. Tapi kalau orang sombong itu kan merasa dirinya benar, memandang semua orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Yang seperti itu ya, kelihatannya sembahyang, paling hanya bahasa tubuhnya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia tidak connect sama Tuhan. You know many people, there are more people who are out of touch. Di luar sana ada banyak orang yang tidak connect sama Tuhan daripada yang connect dengan Tuhan. Jangan sampai doamu itu nggak nyampe. Meskipun didoakan dalam nama Yesus itulah satu-satunya jalan, tapi nggak benar-benar sampai ke sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Tapi Pastor Philip, saya doakan harus fasilitas, saya nggak bisa doa seperti pastor gitu loh. Anda akan terkejut. Bahwa ternyata kefasihan dalam berbicara itu nggak ada hubungannya sama doa. Itu hanyalah gaya bahasa kita aja, beda satu orang dengan yang lainnya. Ayat 10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Coba lihat ya, Farisi sebelah kiri, pemungut cukai di sebelah kanan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi berapa orang yang berdoa kalau menurut ayat ini, ayat 10? 2 orang kan? Kelihatannya 2 orang sedang berdoa, tapi hanya 1 yang menghampiri Allah. Both men indeed prayed, but they did not approach God the same way. 2 orang memang sembahyang, tapi mereka tidak menghampiri Tuhan dengan cara yang sama. Alias yang satu menghampiri Tuhan dengan cara yang benar, yang satunya lagi menghampiri Tuhan dengan cara yang salah. Yang mana ya? Orang Farisi itu, misalkan bahasa sehari-hari ini, hari ini apa ya? Orang Farisi ini seperti siswa teologi ya. Maaf kalau ada di sini siswa teologi, ini bukan berarti Anda. Sebab saya sendiri juga
lulusan teologi. Orang Farisi itu pengetahuannya banyak tentang firman Tuhan. Mereka orang yang religius sekali. Belum lagi mereka terpandang. Di masyarakat zaman Yesus, mereka yang disebut-sebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Kelihatannya inilah, kalau kita nggak tahu ceritanya penuh, misalkan kita baru jadi orang Kristen, nggak familiar sama Alkitab, kalau kita ditutup di sini sekarang, nggak boleh dilanjutkan, ayo, kira-kira siapa yang doanya mumpuni? Siapa yang doanya manjur? Farisi pasti. Farisi punya manualnya doa. Pemungut cukai, mana bisa, ini orang korup sekali ini. Ini orang yang dibenci oleh masyarakat, dihindari oleh teman-temannya sendiri, bahkan keluarganya. Tapi Anda kan terkejut ya. 2 orang kelihatannya pergi ke bait Allah untuk berdoa. Tapi 2 orang ke bait suci, hanya 1 yang keluar dari bait Allah dibersihkan oleh Tuhan. Hanya 1 yang doanya sampai ke tahta kasih karunia. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Oke, mari kita catat sekarang ya. Saya ajak Anda jeli dan teliti membaca ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri, oke, posturnya sudah benar, ya, memberikan standing respect ke Tuhan, dan berdoa dalam hatinya begini. Kita akan uji hatinya. Ternyata hatinya salah. Sekalipun dia seolah-olah berdoa dalam hatinya nggak beres di depan Tuhan. Apa yang tidak beres? Coba saya bacakan. Anda tebak kira-kira apa yang nggak tepat di dalam doanya. Bukan bahasanya ya, bahasanya aduai. Nanti waktu kita baca, wow, fasih lidah. Coba saya bacakan sekarang, ini doanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Oke, kira-kira apa, saya kasih bocoran. Buat gampang aja. Terlalu banyak akunya. Saya hitung, kalau Anda hitung ya, coba sekali lagi, cepat-cepatan ya. Kira-kira ada berapa kata aku atau ku di dalam total doa pendek itu? 1, 2, 3, saya baca ya. Cepat Anda hitung ya. Saya bacakan sekali. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Cepat, berapa? Ya, teman-teman yang ada di sini sekarang, kru di balik layar, semua pada berkata 5. Betul sekali, 5. Dalam doa pendek, 2 ayat yang merupakan 1 kalimat yang panjang. Ada 5 kata saya, I. Tahu nggak? Ini kelihatannya seolah-olah dia berdoa kepada Tuhan, padahal dia berdoa pada dirinya sendiri. Tapi pakai nama Tuhan. Hebat nggak? Makanya Tuhan benci sekali dengan kemunafikan Farisi. Karena mereka memanfaatkan Allah. Mereka memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan dijadikan alfa omega, depan ya Allah, belakangnya itu Tuhan, dalam nama Yesus gitu ya. Kalau kita hari-hari ini doanya begini. Tapi di tengah-tengah itu semua penuh dengan dirinya sendiri. Aku, main. Aku punya aku, saya. Punya saya. Jadi nampaknya dia itu berdoa, padahal dia sedang berdoa pada dirinya sendiri. Nampaknya dia berbicara kepada Allah, padahal dia sedang berbicara dengan dirinya. Berapa banyak kita ketika memuji menyembah Tuhan juga, isinya cuma tentang diriku. Lagu ini cocok untuk aku, lagu ini bukan untuk aku. Menyembah itu tidak ada hubungannya denganmu dan denganku. Menyembah itu tentang dirinya. It's all about him. Kalau kita menyembah, itu lebih banyak ke engkaunya. Minimal lah kalau kita ada sungkannya gitu ya. Minimal ke dianya. Dia terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita lebih ke objeknya, dia terlebih besar, Yesus terlebih besar, itu subjeknya. Ya kan? Dianya tuh, kata dia di situ, Yesusnya itu 4 kali minimal, kita hanya 2 atau 3 cukup.
terakhir ditutup dengan selamanya. Contohnya, lagu itu bukan tentang kita. Kita dihubungkan dengan Allah aja sudah gak layak kok. Kita bisa disebut di satu lagu dengan dia ya. Ada engkau, ada aku, itu luar biasa loh. Siapakah aku ini jadi biji matamu? Dengan apa aku balas selain memuji dan menyembahmu? Berapa kali kita kalau sering kali punya kita pun kebiasaan kita ke gereja juga lihat, ini lagunya cocok untuk aku, enggak cocok. Datang untuk menyembah lagu nomor 2. Firman juga sama kan, wah ini pembicaranya lucu nih, ini entertaining ini. Siapa bilang Tuhan itu harus hibur kita? Emangnya Tuhan itu entertainment? Kan enggak. Kalau saya dengar firman Tuhan, yang khotbah bagus atau tidak, asal kalau dia baca Alkitab dan singgung saja Alkitab, maka itu saya pegang minimal firman yang murni. Ayat masnya apa? Jikalau penjabarannya kurang pun saya tetap dapat sesuatu. Asal bukan penjabaran yang tidak Alkitabiah. Saya nggak datang mendengarkan firman itu dengan seperti juri di kontes nyanyi. Saya lihat apakah yang khotbah ini fales atau enggak. Enggak. Saya takut kalau yang khotbah itu terlalu bagus, terlalu terang kan, terlalu jelas kan. Jadi kalau saya melanggar firman, saya sudah nggak punya alasan. Minimal saya nggak bisa ngomong di depan Tuhan, saya nggak ngerti firman yang dibagi, saya nggak ngerti khotbahnya. Nah, kalau gitu kalau kita nggak ngerti, kalau kita salah kan masih ada alasannya. Kalau sudah jelas sekali, malah bahaya. Justru kalau kasih firman yang super clear, you and I kita nggak bisa lari. Makanya kalau yang samar gitu pun saya berkata, Tuhan aku tetap dapatkan remah-remahnya. Aku tetap akan dapatkan protein, dapat gizinya. Saya berkata, Tuhan ini aku ngerti, itu yang ngerti. Tuhan akan hakimi dan adili kita berdasarkan pengertian kita. Akunya terlalu banyak nih orang Farisi. Aku. Lalu ada kata ini tuh, coba Anda cermati ayat 11 tadi ya. Mana itu ada? Tadi orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ini, Anda tahu ini artinya apa? Kayak anak kecil, ketemu anak kecil, gitu, jijik gitu. Ininya itu ini jijik. Jijik menghindari kayak, ini orang pemulung ini, bau compang-camping dari sampah. Kalau kita lihat orang muntah di jalan, Nah, nya itu sebuah jijikan. Ya, Dan Tuhan gak suka dengan attitude itu, ternyata. Itulah sebabnya ditolak, bukan karena dia fasilida atau bukan. Dan dia berpuasa sih, ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Memang orang-orang Farisi itu, orang-orang Yahudi yang ortodoks begitu, mereka berpuasa Senin Kamis. Mereka berpuasa di hari kedua, minggu itu. Hari pertamanya kita itu hari Senin kan. Tapi kalau hari mereka, hari pertama itu Minggu. Sabtu itu Sabatnya. Jadi mereka itu puasanya itu Senin dan Kamis. Monday and Thursdays. Karena itulah waktu yang mereka yakini sebagai waktu Musa naik gunung dan turun membawa Tauratnya. Senin naik, Kamis turun. Mereka berarti orang Farisi ini orang yang taat sama tradisi. Orang yang perfect performanya. Tapi Tuhan gak peduli. Kalau kamu berani gituin saudaramu, Tuhan juga akan sama dirimu. Tuhan kan pasti akan memandang rendah orang yang memandang orang lain rendah, ya kan? Coba bayangkan jika Anda itu melihat orang lain yang hutang sama Anda itu Anda bebaskan. Lalu habis itu, dia itu orang lain lagi hutang sama orang itu, yang hutang pada dirimu, yang Anda bebaskan itu, lalu dia mencekik orang tersebut, padahal utangnya dia cuma ribuan rupiah. Hutangnya orang yang Anda bebaskan itu jutaan atau ratusan juta. Anda lihat gitu bisa respect nggak? Aku bebaskan kamu ratusan juta, itu orang hanya ratusan ribu, kamu cekik begitu. Kamu masukkan penjara. Wah, nggak baik ini. Nggak baik kamu. Kita bisa begitu kan? Kalau begitu saya juga akan menjarakan kamu. Mungkin kita bisa berkata gitu. Jikalau Anda adalah orang yang berpengaruh, yang berkuasa. Tuhan juga sama. Bayangin kalau orang yang kayanya tanggung, hina-hina temennya yang tidak sekaya dia. Lah kalau Anda adalah konglomerat terkaya di negara itu melihat begitu, Anda bisa merasa gimana? Anda bisa merasa jijik kan?
Kenapa kamu demikian? Aku loh tidak pernah hina kamu, aku orangkan. Kenapa kamu hina orang lain? Tapi sama saya, kamu takut-takut dan menjilat. Berapa banyak kita itu seperti menjilat Tuhan, tapi waktu sama bawahnya kita tekan. Dan Tuhan berkata, aku juga jijik sama dirimu. Itu menghampiri Tuhan dengan cara yang salah. Karena jangan salah, karena Tuhan itu nggak bisa kita tipu. Satu saja problema kita dengan Tuhan. Tuhan maha tahu, masalahnya gitu. Kalau kita nggak tahu kan, luar dalam, depan belakang. Kalau Tuhan itu begini, di koin yang sama itu yang menghadap ke dia bisa lihat koin hadapan belakangnya, dia bisa lihat sisi satunya. Tuhan itu melihat dua-dua tanpa tukar bayangan. Ajaib Tuhan. Makanya itu kalau kita menghampiri Tuhan, mesti dengan sikap hati yang benar. Nanti saya kasih rangkumannya, tenang aja. Kita ngeflow dulu ya. Ayat berapa ini sekarang? 13 sekarang ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Nah sekarang giliran lakon kedua. Malah justru lakon sesungguhnya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia ngerti dia salah lah. Dia tahu lah bahwa dia di dunia abu-abu. Dia tahu bahwa seringkali dia kompromi dan kadang-kadang jahat lagi. Tapi dia itu sebenarnya masih ada rasa sungkan sama Tuhan, ada takutnya. Jadi dia kalau datang ke gereja itu perasaan nggak bersih itu ada. Jadi orang ini masih tidak bisa menipu hati nuraninya. Jadi dia datang, pemungut cukai itu ke bait suci, berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, kata memukul sini itu memukul-mukul. Jadi ini majemuk, memukul sini itu repetisi. Jadi dia bukan hanya memukul diri, aduh gitu. Enggak, dia memukul terus. Ini bukan mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh melakukan ini. Tapi orang ini tidak terasa secara fisik sampai mukul-mukul dada. Karena di dalam hatinya dia nggak tahan. Aku kok bisa begini ya? Aduh, aku kok bisa begitu? Dia pukul-pukul dadanya seperti ini. Aku memukul-mukul. Pernah nggak kita merasa gitu? Alias menyesal. Pernah nggak kita itu menyesal sampai nggak berani melihat wajah kita sendiri di cermin? Mungkin setelah kita marah-marah sama keluarga, mungkin setelah kita berbuat dosa, mungkin setelah kita jatuh ke dalam kebiasaan lama, atau mungkin karena kita keceplosan atau ya kebobolan di depan umum, lalu habis itu kita melakukan sesuatu yang merugikan semua dan sulit ditarik, udah menjadi reputasi dan sudah menjadi kerusakannya udah terjadi. Pernah nggak? Rasanya kalau kita di shower ya, udah di waktu lagi mandi sendiri gitu, rasanya nggak mau keluar, rasanya di dalam air itu sudah forever gitu. Kalau bisa air ini membuat aku leleh jikalau aku es batu, lalu lenyaplah aku. Pengen begitu, aku ingin lari ke tempat terbitnya fajar. Aku ingin lari ke situ, ke bawah orang mati, atau ke tempat yang tinggi. Tapi kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Perasaan itu loh, perasaan memukul-mukul itu perasaan I'm not worthy. Aku menyesal sekali, andai kata aku masih bisa kembali ke hari esok. Yesterday, all my troubles seem so far away. Semua masalahku di kemarin itu rasanya jauh ya. Tapi setelah aku melakukan itu, aku tidak bisa kembali. Anda merasa stagnasi dengan kesalahan sendiri? Ini pemungut cukai rasakan itu. Dia memukul diri sendiri serta berkata, mari kita lihat perkataannya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, pakai kata ini juga nih. Tapi kali ini dia bukan jijik sama siapa-siapa. Dia jijik sama diri sendiri. Lebih tepatnya, dia jijik sama perbuatannya. Dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kata ini itu sama dengan ininya Farisi, hanya alamatnya beda. Si Farisi ditujukan ke pemungut cukai. Si pemungut cukai, ini itu ditujukan pada diri sendiri. Tapi dia nggak bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Bunuh diri itu kebodohan lagi, karena dia lari dari responsibility, dari tanggung jawab. Dia enggak, dia datang ke bait suci. Yudas bunuh diri, dia keluar dari bait Allah, Yudas gantung diri. Tapi kalau orang ini masuk ke bait suci, dan dia menghadapi Tuhan dengan kesalahannya. Makanya Tuhan respect. Gitu, sama diri sendiri, tapi dia enggak bunuh diri. Melainkan dia berkata, Tuhan, aku ngaku salah. Ini kayak Sakeus juga. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi percumalah kita datang pada Tuhan dengan kesombongan, kita nggak dapat apa-apa kalau kita merasa diri benar saja, dan orang lain selalu salah. Ini tidak ada hubungannya dengan percaya diri loh ya, atau kebenaran firman, tidak ada hubungannya. Ini bicara tentang sikap hati yang salah, dan sikap hati yang benar. Lawan katanya. Tapi saya ajak Anda melihat lagi ayat 13, doa orang ini saya coba tunjukkan sesuatu yang Anda mungkin tidak terpikirkan.
Coba kita lihat ya, kita baca sekali lagi, apa kata orang pemungut cukai atau orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini, ya. Sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya lebih pendek daripada bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya. Dan tidak ada penyambungan kata, kira-kira begitulah ya. Dalam Greek-nya, Yunani-nya, dia itu, the words are not only much less, kata-katanya bukan hanya lebih pendek, tapi terkesan terpatah-patah. Jadi bunyinya seharusnya begini, God, mercy, sin, forgive. Terkesan seperti tidak fasih lidahnya, atau mungkin gara-gara dia sesegukan menangis. Atau saking hebohnya dia meratap, orang nangis sambil bicara itu kan susah, ya kan? Pernah lihat nggak orang lagi nangisnya deras, lalu dia coba jelaskan sesuatu, atau dia coba berdoa kan, gimana? Jadi bunyinya begini kira-kira ya, kalau dengan tangisan ya, misalkan. Allah, sorry, dosa, ampuni, kasihani. Seolah-olah God, mercy, kata kasihani itu atonement, atau dalam itu kata dia pakai kata kasihanilah itu pendamaian dengan Allah. Allah, sorry, salah, ampuni, dosa. Ini ngomong apa sih? Kita kadang mikir, nggak bisa doa nggak sih orang ini? Nggak fasih. Karena sebenarnya kata-kata ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini dalam tulisan patah-patah. Selain patah-patah, putus-putus, dan juga pendek sekali. Sin, forgive me. Dosa, ampuni saya. Allah. Aduh, kayak bayi, gak bisa ngomong, kayak batita atau balita. Tapi ini didengar Tuhan. Tuhan ngerti, langsung masuk. Kata atonement, pendamaian itu langsung Tuhan tangkap. Dan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya, dapat atonement atau didamaikan dengan Allah. Siapa yang selama ini kita selalu alasan gak bisa berdoa, gara-gara gak fasih lidah? Nah ini, contoh fasih lidah yang tidak didengar, yaitu si orang Farisi, dan tidak fasih sama sekali yang didengarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan penuh dengan air mata, bercampur kata-kata, gak jelas keluarnya. Tetap Tuhan mengerti, dan Tuhan damaikan hatinya. Jangan beralasan lagi, saya gak bisa berdoa, gak bisa ngomong. Jangan lagi kita beralasan, doa itu harus panjang baru didengar. Saya gak bisa panjang-panjang, patah-patah silahkan. Tapi hatimu harus tulus menghadap Tuhan. 3 poin sederhana. Ya kan? Menghampiri Tuhan dengan cara yang benar gimana? 1, jangan merasa diri benar atau memandang rendah orang lain. Itu harus pergi dulu. Doa itu di pelataran halaman depan, step 1, itu detox ilahi terjadi, egomu harus mati. Loh, bukan berarti kita tidak percaya diri loh ya. Kalau kita benar, orang lain salah ya harus jelas itu. Apalagi kalau sesuatu yang alkitabiah. Tapi ingat loh ya, sikap hati kita tidak boleh begini. Kita merasa kita benar terus, jangan lupa kita ini tidak punya kebenaran. Kita hanya bisa hidup di hadapan sang kebenaran. You and I, we do not possess the truth. We only live before the truth. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Akulah kebenaran. Jadi hari ini kita punya pengetahuannya pun kita bisa benar, besok kita bisa salah loh jadi orang. Kalau kita tidak berkaca atau bercermin dengan Tuhan. Karena kita hanya bisa hidup di hadapan sang kebenaran. Ya, jadi jangan merasa diri benar atau memandang orang lain. Ini langsung di drop out doanya sama Tuhan di level 1. Jangan masuk dengan kesombongan. Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Gampang, Tuhan tidak pernah tulis dia nggak suka siapa. Tapi di Alkitab jelas-jelas ditulis gini. God opposes the proud. Tuhan menentang orang congkak. Jadi langsung kelihatan sentimen Tuhan sama siapa. Ya. 2. Bagaimana kita menghampiri Tuhan dengan cara yang benar itu seperti apa? Fokus pada engkau di dalam doa. Bukan pada aku.
fokus di dalam Engkau. Ya. Nah, baru doa adalah doa. Itulah sebabnya pentingnya worship seperti tadi itu, seperti gunanya apa? Kalau kita worship menyembah Tuhan itu, gunanya itu Tuhan. 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 Bukan aku melulu, bukan. Tujuan dari saat teduh ini apa sih? Bukankah menuntun orang pada Tuhan? Pandemi nggak pandemi, mulainya pandemi ya. Anda yang setia dari episode yang pertama itu, God bless you. Bayangkan, dari sejak dulu sampai sekarang ada. Saat teduh ini tujuannya satu, mengarahkan mata dan hati orang ke Tuhan Yesus. Always God, God, God. Bukan pandemi-pandemi. Makanya pandemi atau bukan you, kita, Anda dan saya. God, Jesus, Jesus, Jesus. Makanya Roh Kudus bekerja jikalau Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan. Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Worship itu penting loh. Jangan di skip kalau kita ke gereja atau kita online begini. Nanti aja sampai ke firmannya. Jangan-jangan nanti firmannya dapat, tapi sikapnya belum diubah. Worship itu membawa kita itu ke hadapan tahtanya. Sehingga ego kita mati di situ. Dan waktu Tuhan bertahta di atas pujian kita, apapun yang Dia katakan dan firmankan akan terjadi atau kejadian dalam hidupmu. Worship membuat segala sesuatu yang Tuhan bilang akan kejadian. Ya, lalu terakhir yang ketiga, bawa sikap hati yang rendah dan mudah diajar. Jangan seperti orang Farisi, tapi seperti pemungut cukai. Apa sih sikap hatinya dia itu rendah? Dia punya humble spirit atau humility. Bawa sikap hati yang rendah dan mudah diajar, teachable. Tahu nggak, teachable itu sama dengan promotable. Orang ini, ujung dari ayat 14 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, dia direndahkan. Siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Jadi dengan kata lain, teachability atau hati yang mudah diajar adalah hati yang mudah diangkat oleh Tuhan. Hatinya mudah diajar, hidupnya mudah diangkat. Hatinya kalau tidak mudah diajar, biasanya orangnya akan kurang ajar. Lalu dia akan menjatuhkan dirinya sendiri. Tuhan tidak perlu jatuhkan orang gitu, dia akan tersandung sendiri, tidak ada yang bantu. Jadi teachability is promotability. Being teachable is being promotable. Mudah diajar itu mudah ditinggikan. Bawa sikap hati yang rendah dan mudah diajar. Oke, 1, 2, 3. Menghampiri Tuhan dengan cara yang benar gimana? Jangan merasa diri benar atau memandang rendah orang lain. 2, fokus pada Engkau di dalam doa, bukan pada akunya. 3, bawa sikap hati yang rendah dan mudah diajar.